sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Silahkan Ibu Esther. Ya, selamat malam semuanya. Selamat Salam malam. kerahiman. Salam. Ya, hari ini kita mau ngobrol lagi ya. Temanya seperti yang tadi saya kirim ke Ibu Julia. Kita mau bicara tentang koronka dan jam kerahiman. Karena pasti banyak teman-teman yang sudah praktek doa koronka. Mungkin dengan kita ngobrol-ngobrol hari ini menjadi lebih tekun lagi, lebih sering lagi berdoa koronka. Nah, saya cerita dulu cerita terjadinya koronka ya. Pak Dani ya, bisa bantu slide-nya Pak? Ya, kita mulai slide yang pertama. Itu kita bicara tentang koronka itu apa sih? Koronka itu seperti diceritakan satu untayan kalung atau mahkota kecil yang ditaruh, dipersembahkan untuk orang-orang yang kita kasihi. Boleh slide berikutnya, Pak? Ya, ini buat teman-teman aja, dapat satu gambaran ya. Jadi koronka itu bahasa Polandia. Koronka sama corona sebetulnya sama ya, suatu mahkota. Mahkota kecil atau untayan manik-manik yang dipersembahkan, diberikan kepada orang yang kita kasihi. Kalau doa koronka kerahiman ilahi adalah untayan doa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di buku diary-nya Suster Faustina, di situ bicara sebanyak 15 kali tentang doa koronka. Dan teksnya, teks doa koronkanya itu didiktekan langsung oleh Yesus kepada Suster Faustina, terjadi pada tanggal 13-14 September 1935. Itulah sebabnya kenapa saya dan teman-teman yang sudah baca diary selalu mau pesan doa koronka itu adalah doa baku, doa yang diajarkan langsung, doa yang didiktekan langsung oleh Yesus untuk jangan ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Ada yang pernah tanya sama saya, Bu, di rumah sakit kan nggak boleh lama-lama. Boleh nggak doanya 10 demi sengsara Yesus aja, nggak usah 50. Ya, saya bilang memang mungkin kalau di rumah sakit, apalagi di ICU, nggak boleh lama-lama ya. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa berdoa. Dan biasanya saya suka ajak teman-teman untuk
berdoa di luar ruang ICU. Doa dalam hati ya, mungkin nggak perlu sampai dengar suara, tapi kita berdoa selesaikan. Karena doa koronka itu sesuatu doa yang memang Yesus ajarkan untuk tidak di courting. Tapi sebaliknya juga, doa koronka ini juga jangan ditambah-tambah. Saya nggak tahu di Sydney ya, tapi di Jakarta atau sekarang kan banyak online. Banyak yang membuat doa koronka itu disisipi dengan peristiwa-peristiwa seperti doa rosario. Kalau rosario kita semua tahu ya, peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, peristiwa mulia. Peristiwa gembira juga dibagi ada 5 peristiwa. Maria menerima kabar gembira, Maria mengunjungi Elizabeth, Yesus lahir, Yesus dipersembahkan ke bait Allah, dan Yesus diketemukan di bait Allah. Jadi ada peristiwa demi peristiwanya. Sedangkan dalam koronka, kalau Bapak Ibu juga baca, di diary Suster Faustina, di situ berkali-kali Yesus katakan, daraskan koronka yang kuajarkan kepadamu. Nanti bisa lihat ya, bahkan Yesus katakan kepada Suster Faustina pada waktu kejadiannya tanggal 13 September, di tanggal 14 September, waktu Suster Faustina masuk ke dalam kapel, Yesus langsung katakan, setiap kali engkau masuk kapel, daraskan doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Oke, ini saya tadi kasih sedikit gambaran aja bahwa doa koronka adalah doa yang memang didiktekan oleh Yesus dan terjadi. Ya, jadi untuk jelasnya, untuk lengkapnya, Bapak Ibu bisa lihat di Diary Faustina nomor 474. Jadi kalau baca nomor 474, 475, 476 itu bercerita tentang terjadinya koronka. Tanggal 13 September 1935, Suster Faustina melihat malaikat pelaksana murka ilahi. Dia melihat tanda-tanda murka ilahi akan menyambar bumi, dan jelas Suster Faustina berdoa sama seperti Abraham ya. Abraham juga bilang sama Tuhan, jangan Tuhan, jangan hukum Sodom dan Gomora, biar nanti juga bertobat. Begitu pula dengan Suster Faustina. Dia mohon supaya malaikat itu tidak melaksanakan murka Allah, menangguhkan rencana penghukuman tersebut dengan berdoa. Tapi ternyata dia katakan, permohonanku hampir tidak ada artinya terhadap murka ilahi. Nah, pada waktu seperti itu, sesaat kemudian, Suster Faustina katakan dia melihat Tritunggal Maha Kudus. Kuasa keagungannya menembus jiwaku dalam-dalam, dan pada saat itu aku merasakan dalam jiwaku kuasa rahmat Yesus. Dan ketika menyadari kuasa itu, dia bilang dia seperti direnggut ke hadapan tahta Allah dan mendengar suara. Dia mendengarkan suara dari dalam hatinya dan dia mendaraskan, mencetuskan suara tersebut ya, apa yang didengar di dalam hati. Itu 474. Selanjutnya 475, Pak. Nah, ketika Suster Faustina berdoa dengan cara itu, seperti apa yang didengarkannya ya dari dalam hati, ternyata dia melihat si malaikat itu kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya, untuk melaksanakan murka Allah. Dan Suster Faustina katakan, dia belum pernah berdoa seperti itu, di mana kekuatannya sungguh luar biasa sampai bisa meredakan murka Allah. Di 476, selanjutnya Pak, keesokan harinya, seperti tadi saya cerita ya, pada waktu dia masuk ke kapel, dia mendengar suara dari dalam hatinya. Setiap kali engkau memasuki kapel, langsunglah daras doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Jadi itu pesannya Yesus. Baik kepada Suster Faustina, sebetulnya pesan Yesus juga kepada kita semua.
Jadi Bapak Ibu kalau hari Minggu pergi ke perayaan Ekaristi atau Ekaristi harian, begitu masuk ke kapel atau masuk ke gereja, sebaiknya punya waktu yang cukup untuk berdoa koronka lebih dahulu. Kira-kira 7-8 menit ya. Jadi kalau bisa jangan pas masuk ke gereja pada saat misa mau mulai. Dan sesudah Suster Faustina mengucapkan doa itu, dia dengar lagi dalam jiwanya. Doa ini akan meredakan murkaku. Engkau harus mendarasnya selama 9 hari dengan menggunakan rosario dengan cara sebagai berikut. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi ya di tayangan, itu kan sudah kelihatan tuh rangkaian doa rosario. Ini yang didiktekan oleh Yesus ya di 476. Pertama-tama ucapkanlah 1 kali Bapa kami, 1 kali Salam Maria, dan 1 kali Aku percaya. Itu semua tadi teman sudah praktekkan. Kemudian pada manik-manik yang biasanya dalam rosario itu Bapa kami yang ada di surga, diganti menjadi Bapa yang kekal. Ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Sedangkan manik-manik yang kita biasanya doakan Salam Maria itu dirubah menjadi demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Rangkaiannya seperti dalam doa rosario, tapi tidak ada peristiwa-peristiwa dan ditutup dengan doa. Belum Pak, ada satu lagi Pak. Sebelum ini ada lagi. Demi sengsara Yesus yang pedih, harusnya ada. Wah, kalau gitu hilang satu. Oke, tapi teman-teman tadi sudah praktekkan semua ya. Jadi setelah Bapa yang kekal, demi sengsara Yesus yang pedih, sudah 50 kali, ditutup dengan Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia 3 kali. Itulah rangkaian doa koronka yang jangan ditambah-tambah, juga jangan dikurangi, jangan dipotong-potong. Saya minta balik lagi Pak, slide sebelumnya boleh? Ya, saya mau ini ngobrol sedikit ya tentang doa koronka. Di sini pertama perlu Bapak Ibu ketahui bahwa doa ini didiktekan langsung oleh Yesus. Artinya doa ini Yesus yang berikan kepada kita. Sama seperti doa Bapa kami di Injil ya. Para murid kan tanya caranya berdoa. Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Itu doa yang Yesus ajarkan pada saat Yesus masih hidup. Nah, sedangkan doa koronka adalah doa yang Yesus ajarkan juga melalui Suster Faustina untuk kita semua berdoa koronka. Kalau kita lihat kata demi kata ya, Bapa yang kekal. Artinya doa koronka ini doa yang ditujukan kepada Allah Bapa. Seperti saya mau ngomong sama Ibu Julia, saya pasti bilang, Ibu Julia selamat sore, atau Ibu Julia, jadi kita sebut. Sama seperti dalam doa koronka, Bapa yang kekal. Jadi kita tahu dalam berdoa koronka, fokus kita sedang berbicara kepada Allah Bapa. Itulah sebabnya doa koronka bukan didoakan pada jam 3, bukan pada jam kerahiman. Ya. Lanjut ya. Waktu kita katakan kepada Bapa, Bapa yang kekal. Apa yang kita bawa? Apa yang kita mau katakan? Apa yang mau kita sampaikan kepada Bapa? Yaitu mau memberikan suatu persembahan. Apa yang mau dipersembahkan kepada Allah Bapa? Pelayanan kita, kekayaan kita, kehebatan kita. Nggak ada artinya sama sekali. Tapi dalam hal ini, Yesus memberikan satu
bukti yang luar biasa di mana dia sangat mengasihi kita, dia memberikan dirinya. Ku persembahkan apa yang dipersembahkan kepada Allah Bapa? Dipersembahkan itu adalah tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi di dalam doa koronka, doa yang langsung diajar oleh Yesus, tapi Yesus sekaligus mau menjadi kurban, mau menjadi persembahan untuk dipersembahkan kepada Bapa. Sebagai persembahan itu, sebagai pendamaian. Pendamaian apa? Pendamaian untuk dosa kami. Kita semua manusia berdosa. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita timbang antara pelayanan kita, perbuatan baik kita, berbagi kita, belas kasih kita dengan dosa kita, itu pasti timbangannya udah nggak bakalan setara atau seimbang. Tapi Yesus tahu kita manusia berdosa, kita manusia apa-apa, kita manusia yang tidak layak sebetulnya. Kita punya banyak dosa. Kalau melihat dosa-dosa kita, kita sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan sangat sayang, Yesus sangat sayang sama kita, sehingga dia mempersembahkan, dia mengizinkan kita mempersembahkan tubuhnya, darahnya, jiwanya, kealahannya kepada Allah Bapa. Untuk apa? Untuk pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Kalau tadi Bapak Ibu agak baca ya di halaman yang di depan, nomor 60, boleh nggak Pak Dani balik ke nomor 60, ke halaman yang pertama Pak Dani. Ya, stop, thank you. Nah, di sini ya, begini, kalau kita baca buku diary harian Faustina nomor 60 ya. Pada suatu hari, aku melihat sinar cemerlang dan di tengah-tengahnya tampak Allah Bapa. Di antara bumi dan sinar cemerlang itu, aku melihat Yesus terpaku pada salib. Sedemikian rupa sehingga kalau Allah ingin memandang bumi, kalau Allah ingin melihat kita, maka ia harus memandangnya melalui luka-luka Yesus. Dan aku mengerti bahwa Yesuslah Allah yang memberkati bumi. Jadi kita bisa lihat, kita bisa bayangkan, kalau Allah Bapa mau melihat kita, Yesus mau menjadi kurban, Yesus mau menjadi persembahan, Yesus mempersembahkan penderitaannya, kesusahannya, tubuhnya, jiwanya, raganya, semua untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi kalau Allah melihat kita tanpa Yesus, langsung lihat nih, Esther, dosanya udah banyak sekali. Gelap, hitam, merah, udah sangat berdosa. Tapi Allah Bapa itu melihatnya melalui luka Yesus, dengan arti Yesus mau berkorban buat manusia berdosa. Yesus mau berkorban buat yang namanya Esterina. Jadi Allah Bapa bukan langsung melihat si pendosa, tapi dia lihat anaknya, Yesus Kristus, mau terluka, mau dipaku untuk membela si pendosa. Jelas ya? Jadi di sini Allah memandang manusia melalui luka-luka Yesus. Kembali lagi Pak ke halaman tadi bicara tentang doa koronka. Oke, ya. Jadi ini satu pengertian ya. Jadi saya harap Bapak Ibu pada waktu berdoa koronka bukan hanya sekedar mendaraskan, cepat-cepat gitu ya. Misalnya Bapak yang kekalku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, ya boleh aja. Tapi maksudnya nggak dapat intinya, karena sebetulnya yang baik adalah kalau berdoa Bapa yang kekal, kita sambil mengimajinasikan bahwa kita sedang ngomong sama Allah Bapa dan kita membawa persembahan kalau kita lihat di perayaan Ekaristi, orang-orang yang membawa persembahan juga nggak lari-lari, nggak buru-buru, ya dengan persiapan, dengan bawa, dengan tenang, langkah demi langkah ya. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu. Aku bawa persembahan untukmu Bapak. Dan persembahan ini adalah tubuh dan darah, jiwa dan kealahan dari putramu.
Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, jadi itu satu konfirmasi dari Yesus betapa dia mengasihi kita, dia mau berkorban buat kita, dan dia mau jadi persembahan untuk kita manusia berdosa, untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan untuk pendamaian, untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Jadi dalam doa Koronka sebetulnya tidak perlu menyebutkan nama, karena kami itu artinya saya dan yang saya doakan. Dan seluruh dunia termasuk juga orang yang sudah meninggal, termasuk jiwa-jiwa di purgatorium, termasuk jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Kalau kita lihat dalam novena kerahiman, ada 9 kelompok jiwa yang didoakan. Orang berdosa, para imam kaum religius, orang yang setia, orang yang belum kenal Tuhan, orang yang tersesat, orang yang meninggalkan Tuhan, yang murah hati, rendah hati, yang lemah lembut, yang setia kepada kerahiman Tuhan, yang di purgatorium, bahkan juga yang suam-suam buku. Jadi semua sudah tercakup dalam doa Koronka tersebut ya. Kami dan seluruh dunia. Dan pada manik-manik Salam Maria, Yesus katakan, demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi dalam persembahan itu, selain mempersembahkan tubuh, darah, dan jiwa, dan kealahan Tuhan, tapi Yesus mempertegas lagi. Bilang kepada Allah Bapa, demi sengsara Yesus yang pedih. Yesus itu menderita sengsara. Kalau kita merenungkan jam kerahiman, Yesus bilang, renungkan sengsaraku. Yesus sangat-sangat menderita, sangat-sangat sengsara. Kalau Bapak Ibu renungkan ya, atau baca buku, ada banyak beberapa kesaksian yang bercerita tentang penderitaan Yesus. Di Alkitab juga ada, di Perjanjian Lama, sampai dia dihajar itu sampai dia udah nggak seperti manusia lagi. Lihat pun udah nggak mau lihat. Atau ada juga yang bercerita, memberi kesaksian tentang, di Alkitab juga ada ya, begitu tubuhnya, dagingnya itu dicambuk, dipecut, sampai dagingnya terlepas, sampai tulang-tulangnya pun bisa kehitung. Jadi begitu sengsaranya luar biasa. Kalau baca juga pundaknya, ya itu kan nanggung salib yang besar, yang kasar, itu pun luka, kegesek-gesek, kedorong, ya luka ya. Dan itu semua Yesus alami, Yesus terima untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga Yesus pun ngajarin lagi kepada kita semua, demi sengsara Yesus yang pedih. Kalau kita lihat lagi ke tadi di diary nomor 60. Jadi Allah Bapa jangan lihat manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang papa, manusia yang tidak berdaya, tapi lihatlah demi sengsaraku yang pedih. Saya menderita, saya sengsara, itu saya lakukan semuanya untuk mengasihi manusia-manusia yang berdosa. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi dalam doa Koronka sebetulnya ada 2 doa. 1 doa persembahan. Bapak, ku persembahkan. Apa yang dipersembahkan? Tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Berikutnya disebut juga doa pembelaan. Dalam hal ini kita membela diri dalam tanda kutip demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu. Jadi tunjukkan belas kasih Tuhan kepada kita, bukan karena kita berjasa, bukan karena kita melayani, bukan karena kita tiap hari doa sama Tuhan, menyebut nama Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita minta Tuhan untuk berbelas kasih kepada kita demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi dalam hal ini Yesus membela kita dengan sengsaranya, dengan penderitaannya, untuk supaya Tuhan memberikan belas kasih-Nya. Dan ditutup dengan Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, 3 kali. Udah itu udah selesai. Nah, ada orang yang suka tambah di bawahnya. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku, atau kata-kata lain ya.
terserah, boleh aja. Yang penting kita punya satu pengertian dulu bahwa yang namanya doa koronka adalah dimulai dengan Bapa kami, Salam Maria aku percaya, terus Bapa yang kekal, demi sengsara Yesus yang pedih 50 kali, ditutup dengan Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal 3 kali, itulah satu paket doa koronka. Kalau setelahnya mau ditambah dengan Yesus engkau andalanku, Yesus engkau raja kerahiman ilahi, terserah, nggak apa-apa. Tapi kalian harus tahu bahwa itu bukan satu paket dalam doa koronka. Sama seperti kalau kita doa penutup. Doa selesai doa, Tuhan, saya mau satukan semua doa yang tidak sempurna ini dengan doa Bapa kami. Tuhan, saya mau menyapa Bunda Maria, Salam Maria. Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, silahkan. Tapi kita harus tahu bahwa itu bukan gabungan dalam doa koronka. Lanjut, Pak. Nah, ini di nomor 1541 ya. Yesus bilang begini, barang siapa yang berdoa koronka, Yesus berjanji ya, aku akan memberikan semua yang mereka minta kepada aku lewat pendarasan koronka. Jadi ada yang waktu itu tanya juga, Bu Esther, doa koronka itu doain buat orang supaya mati ya? Ya, ini contoh. Ada seorang ibu, mamahnya sakit di rumah sakit. Dia minta kami dari komunitas untuk berdoa, tapi dengan pesan, Bu, jangan doa koronka ya, doa rosario aja. Terus kenapa jangan doa koronka? Iya, karena doa koronka kan doa pencabut nyawa. Ada yang punya pengertian seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat, Yesus katakan, aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Jelas di sini dikatakan pendarasan. Artinya doa koronka yang didaraskan, yang keluar kata-katanya ya, bukan dalam hati. Jadi kalau memang bisa seperti tadi Ibu Julia dan teman-teman sudah lakukan, berdoa koronka dengan mendaraskan, dengan keluar ya suaranya. Lanjut, Pak. Di tempat lain, Yesus bilang lagi begini, lewat koronka, engkau akan memperoleh segala sesuatu kalau yang engkau minta itu selaras dengan kehendakku. Jadi tetap apapun yang kita minta, Tuhan akan kabulkan kalau selaras dengan kehendakku. Contoh ya, ada seorang ibu, dia datang ke saya, dia bilang, Esther, tolong dong bantuin suami saya nggak ada kerjaan. Memang waktu itu suaminya kaya, terus jatuh, sampai akhirnya nggak ada kerjaan. Sedangkan istrinya jualan makanan di pasar ya. Yang dilakukan oleh suaminya setiap pagi itu adalah menemani istrinya bikin persiapan jualan di pasar ya, kayak kaki lima kayak gitu. Setelah itu dia pergi ke gereja untuk misa pagi karena dia nggak ikut jualan waktu itu. Nah, karena melihat hal ini, si istri lama-lama merasa kasihan. Jadi dia bilang ke saya seperti itu. Nah, saya tanya balik sama istrinya. Benar, kamu mau berdoa buat suami kamu supaya punya kerjaan, supaya punya uang lagi? Iya, Bu, kasihan katanya gitu. Oke. Tapi ingat, dulu suami kamu waktu kaya, kamu disia-siakan. Dia selingkuh ke sana sini. Kamu yang setengah mati. Kecewa, sedih, marah, sampai dia tuh pernah bawa golok lari-lari ya, suaminya mau dipukul pakai golok barangkali ya, itu saking marahnya. Tapi begitu udah nggak punya uang, nggak ada kerjaan, hidupnya tenang, bahkan dia setiap hari ke gereja. Jadi saya tanya, betul mau doa seperti itu? Terus dia pikir lagi, iya ya Bu, jangan biarin, lebih baik hidup seperti ini sederhana tapi hidup dalam Tuhan daripada punya uang banyak malah hidupnya enggak berkenan di mata Tuhan. Nah, ini sebetulnya sedikit contoh buat kita semua juga. Kita sering berdoa tanpa kita tahu akibatnya kalau dalam tanda kutip Tuhan kabulkan doa tersebut. Padahal Tuhan sangat tahu kemampuan kita. Manusia kan
Di Alkitab ada ya, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Nah, inilah yang sebetulnya harus menjadi satu hal yang menjadi satu pencerahan buat kita semua. Tuhan itu sudah kasih kita porsi-porsi tertentu. Jangan minta segala macam, Tuhan saya mau seperti tetangga saya punya rumah 5, saya juga mau punya rumah 5. Tuhan belum tentu kasih, bukan karena Tuhan nggak sayang, tapi Tuhan tahu kalau dikasih, seperti cerita tadi teman saya, hidupnya jadi ngaco. Si suaminya memang punya kelemahan, ngaco, tapi sekaligus karena dia banyak uang, banyak perempuan-perempuan di sekitar dia juga yang hidupnya nggak benar karena lihat orang laki ini banyak uang, royal, foya-foya, jadi keganggu. Jadi kita semua harus tahu, Tuhan itu memberi kalau yang kita minta itu selaras dengan kehendak Tuhan. Lanjut, Pak. Nah, tadi ya, itu janji-janji yang sifatnya umum. Yesus juga memberikan janji khusus berkaitan dengan doa koronka. Kalau berkaitan dengan kematian, dikatakan oleh Yesus ya di 6:87, barang siapa mendaraskan koronka, ia akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Kita semua suatu hari akan mati. Tadi juga dalam doa-doa spontan, kita juga berdoa ya, buat yang meninggal, buat yang sakit, dan seterusnya. Di 6:87, Yesus bilang, kalau mendaraskan koronka, dia akan memperoleh kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Karena di dalam diary juga ada disebutkan bahwa pertempuran terakhir itu adalah pertempuran yang paling mengerikan dalam tanda kutip. Karena pada saat itu setan menjadi saat yang terakhir buat setan untuk merebut roh kita, merebut jiwa kita. Jadi itulah saat pertempuran yang paling mengerikan, yang paling ya menakutkan ya. Tapi Yesus janji kita akan menerima kerahiman pada saat kematiannya kalau kita mendaraskan koronka. Jadi Bapak Ibu sering-sering berdoa koronka, karena mungkin pada saat sekarat, pada saat kita setengah sadar, nggak sadar, kita mungkin udah nggak bisa lagi berdoa koronka. Ada teman saya ya, dia sakit dari mulai sehat. Sehat, doa koronka rajin, terus ketahuan sakit kanker, dia masih bisa berdoa koronka, masih bisa ikut berdoa. Lama-lama dia udah nggak bisa berdoa, dia cuma ikut memindahkan butiran koronka tersebut, sampai terakhir dia udah nggak bisa berdoa koronka. Karena waktu itu dia sakit kanker ya, udah waktu terakhir saya lihat tuh udah tangannya, kakinya, badannya udah pada kaku, dan matanya juga udah mendelik-delik gitu ya. Jadi udah nggak bisa pasti. Tapi saya yakin karena dia dari masa sehat sudah berdoa koronka, maka walaupun kita nggak bisa dengar suaranya dia berdoa koronka, tapi saya yakin dalam hatinya dia tetap bisa berdoa koronka karena sudah terbiasa. Nah, ini janjinya Tuhan akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Lanjut, Pak. Terkait dengan para pendosa ya. Harapan terakhir untuk beroleh keselamatan. Pendosa yang sangat keras hatinya pun kalau satu kali aja dia mendaras koronka, dia akan menerima rahmat kerahiman yang tidak terbatas. Itu bukti Allah yang Maha Rahim. Jadi bukan dari jumlah, tapi dari iman, dari pertobatan, dari kita percaya. Apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaras koronka, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai. Dan saat kematian mereka akan menjadi saat yang membahagiakan. Kalau kita melihat orang yang meninggal, kalau petinya belum ditutup, kan kadang-kadang kita juga melihat ya, ada orang berkomentar, aduh mukanya bagus, lagi tidur, mukanya damai, mukanya tenang, mukanya senyum. Tapi ada juga yang mukanya merengut atau hitam atau ya satu tampilan yang artinya mungkin dia matinya itu tidak dalam damai. Karena Yesus katakan di sini, saat kematian mereka akan menjadi saat yang membahagiakan. Dan kalau saat membahagiakan kan pasti dari sisi muka, dari sisi ya tampilan juga pasti
berbeda ya dengan orang yang waktu meninggal itu dengan saat yang marah atau kesel atau apa ya, itu bisa kelihatan dari raut mukanya. Lanjut, Pak. Janji yang lain. Kalau koronka ini didaras di dekat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya. Dan lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. Jadi kita yang dibela oleh Tuhan yang sudah menderita ya sampai wafat di kayu salib. Kalau mereka mendaras doa koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal, bukan sebagai hakim, tapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Itu janjinya Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mau minta kita berdoa koronka khususnya untuk orang-orang yang menjelang ajal? Bukan supaya dianya cepat mati, bukan. Tapi dengan kita berdoa koronka, kita sebetulnya menghadirkan Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan, Yesus katakan dia berdiri di antara Bapa dan si sakit. Jadi kalau Bapak mau lihat dosanya si sakit, Bapak nggak bisa melihat karena selalu Yesus yang ada di tengah-tengah membela si sakit. Seperti tadi nomor 60. Yesus bisa berkata kepada Allah Bapa, jangan lihat dosa si manusia yang berdosa ini yang sedang sekarat, tapi aku sudah mau menderita buat dia. Aku mau terluka, aku mau disalib untuk dia. Jadi lihatnya melalui luka-luka Yesus dan pasti Allah akan tergerak hatinya ya. Itulah yang dikatakan Yesus datang bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Kalau Bapak Ibu baca di diary, ada beberapa cerita di mana Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk berdoa koronka, dan dia pergi, dia berdoa untuk si yang sakit, dan di sana yang dia lihat, di pembaringan itu ada si sakit sedang ya terbaring, dikelilingi dengan anggota keluarganya yang nangis, yang sedih, tapi juga dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang menunggu kapan saatnya si jiwa ini lepas dari badan. Setan juga mau berusaha mengambil ya. Itulah saat terakhir, saat sekarat, saat yang mengerikan. Lanjut, Pak. Nah, ini kalau ini bicara tentang jam kerahiman ilahi. Di dalam diary Faustina cuma ada 2 nomor yang bicara tentang jam kerahiman. Nomor 1320 dan 1572. Terjadi tahun 1937. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat rangkaian pertumbuhan iman dan juga pengajaran dari Yesus, itu enggak ada yang instan, semuanya bertahap. Dari tahun 1931, Yesus bicara tentang gambar kerahiman, tentang pesta kerahiman. Tahun 1935, 4 tahun kemudian, baru bicara tentang koronka. Tahun 1937, Yesus baru bicara tentang jam kerahiman. Ya, dan tahun 1938, dia meninggal. Oke, kita lihat jam kerahiman sebentar. Lanjut, Pak. Ya, tadi ya saya katakan 2 kali, tahun 1937, Bapak Ibu bisa lihat di 1320 dan 1572. Dikatakan di situ, inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan kau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Jadi kalau kita mau berdoa untuk pertobatan seseorang, Tuhan pasti kabulkan. Cuma waktunya ya terserah Tuhan ya, bukan satu kali doa terus semuanya beres. Waktunya terserah Tuhan. Tapi Yesus mengajarkan pada jam 3 sore, mohonlah kerahimanku khususnya untuk orang berdosa. Walau sebentar, benamkan dirimu dalam sengsaraku khususnya dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Yesus pun menghadapi sakratul maut.
Kita tahu ya, pada waktu dia berkeringat peluh dan titik-titik darah, dan dia bilang pada Allah Bapa, kalau boleh piala ini lewat daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena justru nanti waktu novena hari ke-9, Yesus yang bilang, kenapa Yesus mengalami sakratul maut itu? Karena manusia-manusia yang suam-suam kuku. Lanjut, Pak. Nah, di sini disebutkan lagi ya, di 1572. Aku mengingatkan engkau, setiap kali engkau mendengar bunyi jam menunjukkan 3 sore, benamkan dirimu seluruhnya dalam kerahimanku sambil menyembah dan memuliakannya, dan mohon bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia untuk orang-orang berdosa yang malang. Sebab pada saat ini kerahimanku terbuka lebar untuk setiap jiwa. Jadi jam 3, Yesus nggak bilang menit kerahiman, Yesus nggak bilang detik kerahiman, Yesus bilang jam kerahiman. Kalau baca di diary Faustina, Faustina menulisnya pada saat jam kudus. Jadi jam itu adalah suatu tenggang waktu yang cukup lama, ya, di mana Yesus katakan pada jam kerahiman, kerahimanku terbuka lebar. Tuhan akan memberikan apa saja yang kita minta kalau diminta demi sengsaranya Tuhan. Jadi bukan berarti doa jam kerahiman itu cepet-cepet aja lah, 1 menit, 2 menit, udah itu koronka. Ya sayang sekali ya, padahal waktu itu Yesus bilang dia lagi menyediakan jam kerahiman untuk memberikan kerahimanku terbuka lebar pada jam itu. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di dunia ini kan dibagi 24 jam. Jadi kalau di Sydney misalnya sekarang jam berapa ini? Jam 9 ya, jam 9. Ya, bukan gitu contohnya. Kalau misalnya di Sydney jam 3 sore misalnya ya, di Jakarta itu pada waktu itu jam 11. Tapi mungkin di Perth atau di Gold Coast jam 2 ya. Gold Coast sama Sydney aja deh. Pada waktu di Sydney jam 3 ada jam kerahiman. Di Gold Coast waktu itu jam 2. Tapi 1 jam kemudian di Gold Coast jam 3 orang-orang Gold Coast berdoa jam kerahiman. 3 jam lagi nanti orang-orang di wilayah Indonesia bagian barat yang berdoa jam kerahiman. Dan kalau itu kita bayangkan selama 24 jam, artinya seluruh dunia itu melakukan satu rangkaian doa jam kerahiman yang tidak henti, di mana kita minta supaya Tuhan mencurahkan rahmat kerahimannya untuk orang yang berdosa yang malang, benamkan diri dalam lautan kerahiman Tuhan, minta apa saja Tuhan akan kabulkan kalau diminta demi sengsara Tuhan. Lanjut, Pak. Nah, ini dikatakan oleh Yesus ya, aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau. Karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Kenapa Tuhan adakan jam kerahiman? Kenapa Tuhan minta kita renungkan sengsara Yesus? Hal ini nggak bisa dijawab instan seperti itu. Yesus mau kita merenungkan sengsara Yesus, Yesus mau kita masuk ke dalam jam kerahiman, nanti lama-lama kita akan dapat pemahaman tentang misteri kerahiman Tuhan. Lanjut, Pak. Udah habis ya? Kayaknya habis. Ya, ya, oke. Itu dulu tentang jam kerahiman dan koronka kerahiman. Barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut dengan kerasulan kerahiman. Wester, saya mau tanya. Ya, Orang boleh. kadang jam 3 itu mereka doa korongkanya darah dan air yang memancar keluar itu apa? Ya, nah memang semua orang, apalagi kita ya orang Katolik ya, paling senang kan doa baku. Paling senang tuh doa baku. Suruh doa Salam Maria 10 kali, oke. Suruh doa Rosario, oke. Gampang, doa baku itu gampang. Tapi justru di jam kerahiman, Yesus mau justru tidak ada doa baku.
Karena dia mau kita masuk ke dalam sengsaranya, merenungkan sengsaranya. Dan setiap orang yang merenungkan sengsara Tuhan, itu pasti permenungannya beda-beda. Contoh ya, buat yang sakit. Merenungkan sengsara Tuhan. Tuhan, saya sakit, misalnya contoh ya. Begitu berat penderitaan saya sakit, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, padahal saya masih melakukan ini, saya masih melakukan itu, tapi sakit ya. Nah, dalam permenungan itu, pada waktu kita merenungkan itu, Yesus bisa memberikan kita pencerahan. Ngerti, saya tahu kamu sakit. Tapi coba lihat, saya sudah sakit lebih dahulu buat kamu. Jadi penderitaan kamu sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaanku di salib. Pertama, Yesus bisa bilang begini ya, dalam pencerahan ya ini ya. Yesus bilang, saya nggak berdosa. Tapi saya dituduh, disalib, dihajar, ditendang, diludahi, ditelanjangi. Padahal saya nggak dosa. Nah, itu nanti ada pencerahan masuk ke dalam diri kita, kita bisa lihat, iya betul ya, engkau nggak berdosa, tapi kok menderita begitu luar biasa. Sedangkan saya sakit, sebetulnya ini salah saya sendiri, karena saya nggak jaga kesehatan saya. Nah, kalau kita nggak jaga diri kita, terus kita sakit, terus kita komplain sama Tuhan kan, dalam tanda tanya kan, lucu juga gitu ya. Itu kalau misalnya kita sakit karena kita rakus, karena kita ya kalau kita larinya ke makanan. Tapi bisa juga orang yang sakit karena ya sakit ya. Ada teman baru nih, besok kita mau misa 40 hari meninggalnya dia ya. Dia sehat, baik, pelayanan, semua orang tahu dia baik. Tapi karena masa pandemi 2 tahun lebih nggak ketemu, jadi kita nggak tahu juga keadaan dia. Tahu-tahu istrinya kasih tahu bahwa dia sudah parah. Ya kita sudah bisa nengok ke rumah sakit ya. Jadi kita nengok dan kita juga ya terharu, sedih ya. Kok sampai bisa begitu keadaannya gitu ya. Nah, itu pun bisa masuk ke dalam permenungan. Tuhan pasti sayang sama dia. Tapi dia alami itu, dia merenung, dia mendapatkan satu kesimpulan bahwa Tuhan, saya terima sakit saya. Saya persembahkan sakit saya untuk menjadi silih atas dosa saya, dosa keluarga saya, dan juga ada beberapa orang menganggap itu bagian dari penyelesaian waktu dia di purgatorium. Karena pernah satu kali ya, Suster Faustina ditanya sama Yesus, kamu mau menderita seumur hidup di dunia atau 1 hari di purgatorium? Faustina jawab begini, kalau saya harus menderita di bumi, saya menderita, nggak apa-apa, saya tanggung. Dan kalau saya harus menderita 1 hari di purgatorium, saya pun tanggung. Dua-duanya saya tanggung kalau itu bisa menyelamatkan banyak jiwa. Tapi Yesus bilang, enggak dua-duanya, salah satu aja. Tapi karena kamu mau dua-duanya, maka saya kasih kamu penderitaan lebih lama di bumi. Nah, dari 2 hal ini aja kita bisa tahu, Yesus sayang sama Suster Faustina. Pasti yang dia berikan kepada Suster Faustina bukan yang lebih berat, pasti yang lebih ringan. Sehingga Yesus bilang, kamu menderita lebih lama ya di bumi. Bukan dikasih yang 1 hari di purgatorium, karena dari situ aja kita sudah tahu 1 hari di purgatorium itu jauh lebih berat penderitaannya daripada penderitaan kita di bumi. Dan kalau kita menderita di bumi, bukan ngomel, tapi persembahan pada Tuhan. Yesus kan bilang, persembahkan penyakitmu, masalahmu kepadaku. Itu menyenangkan dia. Kenapa? Karena dengan kita mempersembahkan, kita menyerahkan kepada dia, artinya kita percaya kepada Tuhan. Dan buat Tuhan itu menyenangkan hatinya daripada kita nggak menyerahkan sakit penyakit kita, yang kita lakukan cuma ngomel aja, berarti kan kita nggak percaya kalau kita bisa menyerahkan segala masalah kepada Tuhan.
Jadi kembali lagi Ibu Juliana, Ibu Julia, orang Indonesia, bukan orang Indonesia, orang Katolik, kebanyakan suka dengan doa baku karena dengan berdoa, misalnya Tuhan Yesus Engkau telah wafat, darah dan air memancar 3 kali, 10 kali, pikir udah selesai doa jam kerahiman. Tapi kalian nggak dapat apa-apa. Karena nggak masuk ke dalam permenungan. Padahal Yesus tadi bilang kan, engkau akan memperoleh pemahaman tentang misteri ini. Syaratnya ya harus merenungkan. Karena dari hasil permenungan itu, nanti yang keluar doanya pasti beda-beda. Kalau bicara tadi yang sakit, doanya bisa bilang begini, Tuhan saya udah nggak sanggup, sudah nggak tahan Tuhan. Tapi kalau engkau masih membiarkan saya hidup dan masih membiarkan saya mengalami sakit, saya mau persembahkan sakit saya, bukan untuk ngomel-ngomel lagi, tapi saya persembahkan untuk menjadi silih buat dosa saya dan dosa seluruh dunia. Tuhan kasih saya kekuatan supaya saya bisa menanggung penyakit saya. Itu doanya orang yang dapat pencerahan seperti itu. Tapi bisa juga orang lain yang merenungkan sengsara Yesus, dia dapat pencerahan lain lagi. Dia bisa berdoa, Tuhan terima kasih. Karena ternyata penderitaan saya nggak ada artinya dibandingkan dengan penderitaanmu. Bahkan Suster Faustina pun dengan menderita, dia tetap bisa berdoa. Oleh sebab itu Tuhan, walaupun saya menderita, walaupun saya hanya bisa diranjang, tapi saya mau berdoa. Kan? Jadi beda-beda pencerahannya. Ya. Itulah yang diperlukan dalam jam kerahiman. Boleh nggak doa darah dan air? Nggak ada larangan. Tapi Bapak Ibu harus tahu, kalau doa koronka itu doa yang diminta oleh Yesus untuk didoakan, didaraskan sesering mungkin. Kalau doa jam kerahiman, Yesus minta renungkan sengsaraku pada jam 3 petang. Bukan doa baku. Ya, sekarang tinggal balik ke kita masing-masing. Kita mau menyenangkan hati Yesus, kita mau mendengar apa yang Yesus minta, atau maunya saya. Itu kan udah susah kalau ngomong maunya saya. Itu Ibu Julia. Terima kasih Bu Esther. Ya. Dari kemarin ini mau tanya lupa aja. Iya, boleh tanya lagi. Memang di sini pun banyak sekali yang bicara tentang perbedaan atau tentang antara koronka dan jam kerahiman, dan banyak orang yang sudah dengan sangat sukacita berdoa koronka dengan peristiwa-peristiwa luka-luka Yesus. Ya. Enak Bu Esther kalau doa seperti itu. Yesus tanganmu dipaku, bla 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 bla. Tapi udah gitu doanya Bapa yang kekal, itu kan udah nggak nyambung. Iya. Nah ini mau diberesin gitu ya, supaya apa yang kita doakan itu ya selaras dengan yang Yesus minta. Iya. Ada pertanyaan? Boleh? Mau tanya lagi apa? Ya, menunjuk ke poin yang Ibu Esther baru sampaikan. Kurang keras Pak suaranya. Menunjuk ke pernyataan Ibu Esther yang terakhir ini, bahwa doa koronka ini saya lihat di aplikasi ya, Katolik, e-Katolik namanya. Itu di situ kan ada doa koronka kerahiman ilahi dengan renungan. Ya, nah jadi yang dimaksud oleh Ibu tadi bahwa doa koronka kerahiman ilahi dengan renungan itu bukan doa yang didiktekan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Pertanyaan, jadi jawabannya itu ya? Iya, jadi gini Pak, Bapak perlu tahu dulu satu hal, bahwa ada devosi kerahiman ilahi karena ada buku diary Suster Faustina. Kalau nggak ada buku diary Faustina, nggak ada devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, karena devosi kerahiman ilahi adanya dari sumbernya dari diary Suster Faustina, maka kita sebagai devosan melakukan devosi kerahiman ilahi, dasarnya adalah apa yang ada di dalam diary-nya Suster Faustina. Banyak Pak orang-orang ya, bahkan ada suster, ada pastor, ada uskup juga. Karena kalau bicara kerahiman ilahi itu dari zaman perjanjian lama, dari zaman kitab Kejadian, itu juga bicara tentang kerahiman ilahi. Tapi bukan devosi kepada kerahiman ilahi.
Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi devosan kerahiman ilahi, ya pegangannya cuma satu, buku diary Suster Faustina. Selama ada tertulis dalam buku diary tersebut, maka itulah yang jadi pegangan kita. Tapi kalau nggak ada di diary, ya kembali lagi kan pilihannya kepada Bapak. Cuma kalau saya kasih masukan, karena kita berdevosi kepada kerahiman dan buku diary Suster Faustina itu sudah disahkan oleh Vatikan, ya itulah yang jadi pegangan kita, Pak. Jangan lihat versi-versi yang lain, karena teman saya juga yang di Jakarta bilang, enggak Bu, enak Bu, kalau doa koronka dengan merenungkan sengsara Yesus itu kayaknya lebih in. Ya terus saya tanya balik, kalian doa tuh mau senengin Tuhan apa mau senengin diri sendiri? Yesus sudah jelas bilang beberapa kali dalam buku diary, daraskan doa koronka yang kuajarkan kepadamu. Dan Yesus mengajarkannya itu jelas di 474, 475, 476. Jadi selama Bapak melakukan yang dikatakan oleh Yesus, ya sudah oke. Tapi kalau ditambah-tambah, ya jadinya bukan doa koronka yang Yesus ajarkan, jadinya mungkin doa koronka yang Pastor X ajarkan. Doa koronka yang Suster Z yang ajarkan, bukan Yesus ajarkan. Itu aja Pak, pegangannya Pak. Pertanyaan sedikit berkaitan. Jadi doa koronka ini sudah tercantum dalam katekis ya, istilahnya itu aturan yang baku dari Gereja Katolik di Vatikan. Bahwa doa koronka adalah seperti yang kita tadi daraskan, begitu. Jadi gini, pertama, yang perlu Bapak tahu bahwa devosi itu bukan liturgi. Itu dulu pegangan kita, Pak. Kalau liturgi, itu kan udah jelas tuh tata caranya ya, urutannya. Contohnya perayaan Ekaristi. Tapi yang namanya devosi itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di Gereja Katolik. Tapi tidak harus. Jadi Bapak jangan campur aduk dulu nih ini ya, satu hal. Kalau nanti Bapak tanya, ada nggak doa koronka di katekismus? Saya juga akan bilang saya nggak tahu, karena saya belum pernah baca katekismus dari A sampai Z. Jadi pertama, doa koronka itu adalah doa yang ada, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Suster Faustina yang tercatat dalam diary Faustina. Dan Vatikan sudah menyetujui adanya devosi kerahiman ilahi dengan dasar buku diary tersebut. Bahkan tahun 2000, Bapak Paus Yohanes Paulus II sudah meresmikan bahwa minggu pertama setelah Paskah, seperti yang Yesus minta di tahun 1931, untuk menjadi pesta resmi Gereja Katolik, pesta kerahiman ilahi. Tapi realisasinya, apakah semua gereja sudah nurut? Belum, Pak. Ada yang oke, ada yang enggak, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang terserah umat, macam-macam. Jadi jangan kita juga menganggap ya sesuatu yang harus gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ini suatu kerahiman Tuhan. Tuhan itu sebetulnya sudah bicara tentang kerahiman Tuhan itu dari sejak zaman kitab Kejadian, kerahiman Tuhan. Tapi dalam perjalanannya orang-orang lebih senang dengar mujizat. Sembuh. Aduh, sebentar Pak. Jadi kalau kembali lagi ke cerita tadi ya, saya bilang liturgi. Liturgi itu ada aturannya. Bapak nggak bisa mimpin misa, nggak bisa bagiin komuni, nggak bisa melakukan konsekrasi. Bagiin komuni kalau prodiakon ya, oke maksudnya. Tapi menurut saya kalau liturgi itu ada hierarkinya. Pastor, imam, uskup, dan selanjutnya. Sedangkan devosi itu gerakan awam yang sifatnya bukan liturgi, jadi aturannya juga agak bebas, tidak seperti tata cara dalam liturgi. Dan nggak perlu imam yang memimpin. Sedangkan di dalam diary Faustina, Faustina juga melihat satu penglihatan di mana devosi ini adalah kumpulan kerasulan awam. Jadi memang Tuhan berharap yang bergerak itu awam, bukan pastor.
Yesus bilang juga sama Suster Faustina, kalau kita mengandalkan Pastor Sopocko memberikan sakramen tobat, walaupun dia selama 24 jam kasih sakramen tobat, berapa orang yang bisa mengalami kerahiman Tuhan? Tapi dengan melakukan penyebarluasan, tanpa kita sadari, yang bertobat, yang kenal Tuhan, yang merasakan kerahiman Tuhan itu sungguh luar biasa, Pak. Apalagi dengan masa pandemi ini ya. Saya kan bikin YouTube setiap hari. Tanpa diduga, bisa dari teman-teman luar negeri dari mana, yang nggak kenal pun jadi kenal, bisa sharing bahwa saya dijamah Tuhan melalui kerahiman Tuhan. Jadi dia tahu ternyata, oh Tuhan itu Maha Rahim ya, Maha Rahimnya tuh seperti itu, luar biasa gitu. Jadi itulah yang diminta dalam devosi kerahiman. Jadi kalau Bapak tanya, disahkan nggak doa koronka? Jelas disahkan, karena isi dalam diary itu sudah dipelajari oleh Vatikan dan sudah disahkan. Tapi kalau Bapak tanya lagi, ada nggak di katekismus? Saya nggak bisa jawab, karena pertama, ini bukan liturgi. Ini devosi ya, sesuatu yang sangat dianjurkan. Nah, sedikit cerita supaya Bapak juga lebih paham. Devosi kerahiman ini pernah di-ban, pernah dilarang berkembang oleh Vatikan. Gara-garanya karena Suster Faustina kan cuma sekolah sampai 3 SD. Bapak bisa bayangkan anak 3 SD, diary-nya kayak apa, tulisannya kayak apa. Bahkan di situ katanya dikatakan Suster Faustina pun menulis bukan secara abjad, tapi berdasarkan suara. Kalau misalnya bahasa Inggris lah, book, B-O-O-K kan. Tapi kalau dengan spelling suara kan B-U-K jadinya. Nah, karena ada tulisan-tulisan seperti itu, dia udah meninggal, ada seorang suster yang pangkatnya lebih tinggi, punya niat untuk berbuat baik, melengkapi tulisan-tulisan Suster Faustina yang dalam tanda kutip berantakan, susah diartikan, karena juga katanya tidak ada titik koma. Jadi kalau bacanya komanya salah, bacanya titiknya salah, artinya juga bisa salah. Nah, suster ini berusaha melengkapi catatan tersebut. Akibatnya harusnya kata-kata itu yang mengatakan Yesus, tapi karena tidak ada titik koma dan disempurnakan oleh si suster, jadi dianggapnya seolah-olah yang mengatakan hal tersebut itu adalah Faustina, sehingga artinya malah bisa jadi bertolak belakang. Nah, gara-gara itu tahun 1958 Vatikan mengeluarkan surat bahwa devosi ini dilarang beredar. Semua gambar-gambar kerahiman yang ada di gereja di mana-mana disuruh diturunin, Pak. Jadi udah nggak boleh ada lagi, devosi ini nggak boleh berkembang. Tapi ini juga di dalam diary Faustina sudah ada nubuat di mana Suster Faustina bilang devosi ini akan dihancurkan. Kapan waktunya dia nggak tahu. Berapa lama dia nggak tahu. Tapi kalau ini karya Tuhan, Yesus Tuhan bilang ya, kalau ini karya Tuhan, nggak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi karya Tuhan. Tahun 58. Tahun 78, 20 tahun kemudian, setelah dokumen itu dibuka lagi, dokumen aslinya ya, dibuka lagi, dipelajari lagi oleh Vatikan, sampai akhirnya tahun 78, akhirnya Vatikan mencabut surat larangan penyebaran kerahiman ini. Artinya, devosi ini sudah boleh berkembang dengan luar biasa tanpa ada larangan dan lain-lain. Kita sebagai orang Katolik juga nggak gampang Vatikan itu menyetujui sesuatu. Contoh ya, yang sampai sekarang saya dengar belum disetujui oleh Vatikan, mujizat yang ada di Medjugorje. Kalau di Guadalupe, oke. Kalau di Lourdes, oke. Kalau di Fatima, oke. Tapi yang di itu ya, Medjugorje ya, saya spellnya mungkin salah, itu sampai sekarang belum disetujui oleh Vatikan, walaupun katanya banyak terjadi mujizat. Nah, kita berpikir lagi secara positif, sesuatu yang sudah dilarang oleh Vatikan sampai akhirnya bisa disetujui oleh Vatikan,
pasti prosesnya 2 kali, 3 kali, 5 kali lebih sulit daripada yang belum pernah dilarang. Itu aja tambahan yang saya mau kasih ke Bapak. Pertanyaan kedua boleh? Ya, Pertanyaan kedua. ya, Tadi Ibu Esther menerangkan mengenai beberapa permohonan doa dari umat, ya. ya. Misal contohnya, ya, artinya setiap orang kan terserah pada saat itu dia menginginkan apa, kemudian. Nah, apakah ini pertanyaan saja ya Bu ya, karena saya orang awam. Saya juga awam, Pak. Kenapa, Pak? apakah seluruh hal-hal yang tadi Ibu jawab itu atau dimintakan oleh para umat ini tidak berdiri sendiri begitu, karena apapun yang dia minta itu kan dalam satu kesatuan, ya. Artinya si umat yang berdoa nih, ya, yang pendoa ini kan dia bilang, oh saya minta saya disembuhkan dan sebagainya, kemudian nanti jawabannya bagaimana. Artinya dia dengan hanya berdoa 1 kali koronka saja, kemudian terjadilah sesuatu yang baik, yang tentu saja ini selaras dengan Tuhan. Menurut pendapat saya, ya, menurut pendapat saya secara awam saja, bahwa pengabulan sesuatu doa itu apapun namanya, apapun bentuknya, itu bukankah itu berdiri dalam satu kesatuan, ya, artinya kesatuan dalam arti pengertian kita bagaimana Tuhan itu berkarya dalam diri kita, misalnya contohnya, ya, atau Ada bobo ya, dan lain sebagainya. kecapean. Jadi pertanyaan saya, apakah tidak seperti itu atau memang seperti yang tadi dikemukakan oleh Ibu? Jadi doa itu Ya. adalah dialog antara contoh Pak Hari ya namanya ya. Betul, ya, harinya. Ya, doa itu adalah contoh dialog antara Pak Hari dengan Tuhan. Betul. Pak Hari belum ngomong apa-apa pun, Betul. Tuhan udah tahu. Dan kalau Tuhan mau kasih, Tuhan juga bisa kasih tanpa harus berdoa panjang-panjang. Tapi sebaliknya, ada juga yang terjadi, Pak Hari sudah berdoa, udah puasa, udah mati raga, udah novena, udah ini itu segala macam. Tapi kok Tuhan kayaknya belum kabulkan. Bisa juga kan terjadi seperti itu ya. Dan itu bisa juga kalau kita kalau kita membuka diri, kita bisa juga berpikir bahwa oh, mungkin doa saya salah. Mungkin Tuhan belum waktunya kasih ke saya, karena kalau setiap doa yang saya minta Tuhan kabulkan, lama-lama otak manusia kita berpikir Tuhan itu pembantu gua minta apa aja Tuhan kasih. Dan Tuhan nggak mau itu. Mungkin juga lagi menguji kesetiaan Pak Hari. Lu minta terus, gua kasih terus, lu apa? Setia nggak? Bener nggak nih? Gitu kan? Jadi doa itu sesuatu yang sifatnya sangat pribadi, Pak. Tapi yang perlu kita pegang dalam devosi ini, tadi saya bilang, Tuhan itu begitu maha rahim. Tadi kan Tuhan bilang, kalau orang itu berdosa berat sekali ya, keras hatinya berdosa, tapi 1 kali aja mendaraskan koronka, maka dia akan meninggal dengan sukacita. Kita nggak bisa klaim, Tuhan enak aja orang itu dosa berat dengan 1 koronka aja udah bisa hidup bahagia, enak amat. Nggak bisa, karena itu kan kerahiman Tuhan. Cuma dalam cerita ini Tuhan tuh mau menunjukkan begitu maha rahimnya dia, dan buat dia yang terpenting adalah pertobatan. Kalau nggak bertobat, itu nggak bisa ditolong. Tuhan bilang, saya juga nggak bisa tolong dia kalau dia nggak bertobat. Contoh, misalnya Pak Hari melakukan kesalahan. Dalam doa Pak Hari bilang, Tuhan, saya kan nggak salah. Kenapa doa saya nggak dijawab? Tuhan nggak bisa tolong Pak Hari. Tapi kalau datang dengan rendah hati, dengan mengaku dosa, dengan menyadari kepapaan, maka ya hasilnya bisa lain. Contoh ya, ada satu pastor di ordonya dikucilkan lah, di dispensasi, dikucilkan lah ya bahasanya gitu. Terus ada yang tanya sama saya, Bu Esther, itu tolongin dong, Romo itu kan kasihan juga, dia jadinya nggak bisa berkarya karena udah ada surat resmi dia sudah bukan pastor lagi ya. Terus saya bilang, seorang bapak keluarin surat itu menegur anaknya, memberikan
teguran atau surat keras kepada anaknya, pertama bapak itu juga pasti sedih. Kita kan jadi orang tua juga nggak mau dong hukum anak kan. Tapi kalau anaknya udah salah dan tidak mau ngaku salah, dia merasa apa yang dia lakukan itu betul, ya nggak bisa didiamin kan Pak. Jadi ya apa boleh buat. Nah, di dalam kerahiman Tuhan itu, yang menjadi contoh dari Suster Faustina adalah selalu merasa saya ini papa, saya ini tidak berdaya, saya ini berdosa, saya ini kecil. Yesus mau orang-orang yang rendah hati. Sehingga Yesus bilang, rahmatku hanya mengalir kepada mereka yang rendah hati. Kalau orang yang sombong, yang selalu merasa benar, merasa hebat, merasa bisa sendiri, rahmat Tuhan nggak ke sana. Dan bahkan orang itu akan selalu hidup dalam kemiskinan, ya, miskin rohani. Jadi itulah sebagai salah satu syarat. Nah, saya sebelum lupa, kalau Bapak Ibu tahu, kan ada 5 cara berdevosi. Gambar, menghormati gambar, ada pesta kerahiman, ada koronka, ada jam kerahiman, dan ada kerasulan kerahiman. Contoh pesta kerahiman. Kalau bicara dari devosi, itu devosi, cara berdevosi yang Tuhan Yesus minta, adakan pesta kerahiman ilahi 1 minggu setelah Paskah. Ada perayaan Ekaristi, ada sambut komuni, ada penghormatan gambar, sebelumnya ada menerima sakramen tobat, ada perbuatan baik, dan kamu nanti akan memperoleh indulgensi penuh. Tapi sekarang itu sudah bukan menjadi devosi lagi, itu sudah menjadi liturgi. Karena perayaan Ekaristi itu misa, pesta kerahiman. Ada lagi yang lain, devosi jalan salib. Orang tadinya melakukan devosi jalan salib, tapi akhirnya menjadi liturgi jalan salib, atau ada devosi hati kudus Yesus. Udah masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Jadi kita secara bertahap nanti kita akan dapat pengertian. Suatu hari nanti pertanyaan Bapak, apakah doa koronka ada di katekismus? Mungkin ada, saya nggak tahu. Tapi itu menjadi sesuatu yang bukan hal yang penting menurut saya, ya, karena kita kembali lagi, koronka itu adalah bagian dari devosi kepada kerahiman ilahi. Tapi kita boleh punya satu kebanggaan bahwa Tuhan Yesus yang ajarkan kita sendiri berdoa koronka. Bukan hanya kita berdoa, tapi di dalam doa koronka itu justru di situ kelihatan betapa Allah sangat maha rahim memberikan anaknya untuk menjadi persembahan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kembali lagi tadi soal pertanyaan doa itu hubungan pribadi. Bahkan Bapak nggak ngomong apa-apapun, Tuhan tahu dan Tuhan bisa kabulkan. Ada satu contoh, Suster Faustina, ya, diminta oleh Yesus untuk berdoa koronka buat orang yang sedang sekarat. Suster Faustina bilang, saya belum selesai berdoa koronka, tapi orang itu sudah meninggal dalam damai. Tapi di nomor yang lain, Suster Faustina cerita lagi, saya berdoa buat orang yang sedang sekarat, koronka saya sudah selesai, orang itu masih sekarat. Sehingga dia berpikir, kalau gitu doanya saya ganti, mau jadi doa litani orang kudus. Tapi dia dapat bisikan dari Yesus, teruslah darah koronka. Jadi ya kadarnya mungkin beda-beda juga, ya, dosa manusia kan beda-beda, setiap manusia dosanya juga beda-beda. Jadi mungkin proses pemurniannya, proses doanya, proses dia untuk siap nggak siapnya juga berbeda-beda. Tapi yang penting satu, Pak, doa itu dilakukan dengan tulus. Tuhan tahu isi hati kita, kitanya berdoa tulus, Tuhan pasti dengarkan dan pasti kabulkan kalau itu untuk kepentingan orang lain. Kalau kita berdoa buat diri sendiri, itu dalam tanda kutip saya selalu bilang, belum tentu doanya dikabulkan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa untuk keselamatan jiwa orang lain, berdoa untuk orang lain, bahkan orang yang nggak ada kaitan dengan kita betul-betul berdoa syafaat, Tuhan kabulkan. Dan tanpa kita sadari, doa-doa kita yang mungkin kita nggak sebutkan, Tuhan juga kabulkan. Ya, jadi maksud saya itu tadi dengan penjelasan ini jadi menghilangkan kemungkinan salah pengertian, ya. Jadi tidak oversimplifikasi gitu, ya.
dari satu doa. Itu saya senang Ibu telah menerangkan ini, karena ini memberikan suatu kejelasan atau pencerahan yang lebih tepat bahwa sebuah doa itu tidak berdiri sendiri dan banyak aspek-aspek lain yang memang terkait gitu dalam doa tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya. Ya. Sama seperti Suster Faustina, dia bilang, Tuhan saya nih mau hidup saya, mau saya berikan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi di satu pihak dia kan sakit, sehingga banyak hal-hal yang nggak bisa dia lakukan karena dia sakit. Bahkan teman-temannya nganggap dia males. Kamu mah pura-pura sakit, males, nggak mau kerja. Tapi Suster Faustina memberi contoh, ya sudah, belajar menerima, jangan bela diri. Karena Tuhan bilang, kamu jangan bela diri. Saya yang akan bela kamu suatu hari nanti. Itu proses kita untuk menyangkal diri, proses kita untuk rendah hati, ya. Di mana dalam devosi kerahiman kita bisa banyak belajar tentang hal tersebut. Oke, terima kasih. Buat tambahan aja, Hari, Ya. mungkin Hari mesti lihat pengajaran Ibu Esther, kan ini tiap minggu selama bulan Oktober. Ini yang keempat. Mungkin kamu bisa dengerin yang ke-1, 2, 3 ada di YouTube CIC Sydney. Kamu bisa dengerin awal dari pengajaran devosi kerahiman ilahi ini. Ya. Dan itu yang saya cerita, saya bertanya ini bukan semata-mata. Ya. Kenapa? Saya tuh bertanya ini mata-mata untuk mengklarifikasi supaya tidak ada salah pengertian di antara kita semua yang mendengar. Ya mungkin semua sudah ahli ya atau sudah lebih tahu, tetapi pendapat saya ada baiknya selalu sesuatu tidak di-oversimplifikasi sehingga ada salah pengertian. Itu saja itu yang saya mau sampaikan. Saya sudah mengerti apa yang Bu Esther temukan dan saya juga tahu konteksnya. Cuman kalau konteks itu diklarifikasi dalam konteks yang baik dan benar, saya rasa itu lebih baik daripada berdiri sendiri. Oh ya pasti kamu begini, oh gitu. Itulah maksud saya. Itulah, terima kasih. Ya nggak apa-apa Pak. Justru kan kita ada pertemuan ini, jadi kita bisa ngobrol jadi lebih tahu. daripada nebak-nebak ya. Ya kita ngobrol dan saya juga nggak artinya semua tahu. Bisa aja kurang bisa menjelaskan. Jadi mungkin juga ada yang kurang bisa dimengerti, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Iya, nggak apa-apa. Orang Bandung juga, Bu Esther. Oh, tinggal di mana Pak Hari? Kenapa? Hari sama Siska, orang Bandung juga. Tinggal di mana? Siska, Angela juga. Angela tahun dulu berapa? Sama seangkatan mas saya, jadi dia di bawah Ibu Esther setahun. Lebih muda ya, lebih muda. Iya. Ya sis, Ibu Esther ini satu angkatan di atas. Saya lulus Angela 74. Kita 75. Iya. Kita 75 beda setahun. Kan ketemunya jadi di sini, ketemunya jadi di Zoom. Iya. Sama ada Tina juga dari Gold Coast. Saya itu teman main softball tuh sama saya waktu SMA. Ya, di Bandung juga tuh katanya sis. Ini juga ada Amelia juga sama dari Bandung juga, Mel. Mana ya? Ya. Tapi kayaknya hari ini cukup ya Bu Esther, tapi kita akan lanjutkan nanti aku bikin program lagi untuk kelanjutannya. Ya, boleh. Karena ini soalnya, kata saya masih belum selesai. Nggak lengkap kan, sayang. Iya, sayang. Nanti saya bicara sama tim lagi, kan ini ada November sama Desember. Apakah kita mau lanjut 1 bulan sekali gitu di November sama Desember? Tahun depan. Atau tahun depan ya? Tahun depan, ya, Bu Julia. Boleh. Tahun depan kalau mau tiap minggu bulan Mei juga bisa. Atau kalau pas mau ada pesta kerahiman ya, bikin mendekati itu ya. Khusus untuk pesta kerahiman boleh. Ya, kayak waktu tahun lalu ya, tahun ini ya, kemarin ya. Kan kemarin juga ada pengajaran tentang pesta kerahiman ilahi. Kan yang devosi kerahiman ilahi ini kayaknya belum selesai deh. Yang bahan yang Ibu Esther kasih juga masih ada yang belum dibahas ya, dan yang spiritual. Iya. Masih ada juga belum. Dan itu nggak bakal pernah selesai, Bu Julia. Karena kalau makanya makin mendalami, makin dapat banyak yang baru-baru juga. Iya benar, makanya. Ini baru yang dasar. Iya, Hari ikut tuh seneng karena dia orangnya kritis.
Jadi buat kita Ya, juga ya. yang nggak kepikir jadi kepikir gitu. Ya, benar. Ini, ya. Oke. Kalau Tina, gitu mau ngomong kayaknya apa, cukup Tina? Udah untuk hari senyum-senyum. ini ya. Enggak. Iya. Iya. Oke, oke. Tina ini dari Taruna Bakti, Sis. Iya, Taruna Bakti. Mm-mm. Ada yang dari Taruna Bakti nggak nih? Nggak ada, Tapi Angela. awalnya di Angela bukan ya, Tina ya? Enggak. Atau Taruna Bakti. di Taruna Bakti? Heeh. Berarti kita kenalnya di softball aja ya? Iya, Parahyangan ya. Oh, Parahyangan, iya benar. Heeh. Dulu saya juga pernah daftar ke Taruna Bakti, tapi nggak diterima. Oh, Berarti ya? kurang pinter, Tina. Saya emang nggak bukan pinter-pinternya dari kecil sih di sana, jadi pinter nggak pinter keterima terus. Oke. Oke dah Ya, kalau Ibu gitu. Julia. Thank you. Ya, Thank makasih you, Bu Pak Dani. Esther. Thank you. Untuk selanjutnya kita bulan November kita akan offline tanggal 12 November jam 7 di Jubilee Hall. Kita doa Rosario dan sekalian berkenalan dan beramah tamah dengan Chaplain baru kita, Romo Handoko. Di all Romo welcome. Handoko siapa ya, Bu Julia? MSC. MSC. Agustinus MSC. Handoko, MSC. Iya. Yang kumisan. Handoko itu? Yang Bukan ya? pegang ini juga. Dia pegang 6 komunitas di Jakarta. Panggilannya Mohan. Iya. Mohan itu Soalnya banyak yang megang namanya Handoko. iya, moderator Yana single mother. Iya. Oke. Terus sama kayaknya ada 6 komunitas deh dia yang pegang. Yang ada brewokan, kumisan. Tapi MSC. Mungkin kalau lihat mukanya ya tahu. Ya, iya. Oke. Oke, kalau gitu nggak ada pengumuman lain selain itu. Terus siapa yang mau ikut retret silahkan daftar ke siapa ya nih? Kristi. Kalau yang mau ikut itu tahu deh. nggak ngerti selfie juga nggak ada hari ini. Kristi Ada dan yang- Bram. Ada nggak? selfie. Ada. Mana? Ada fotonya aja nggak nongol. Oh, fotonya nggak ngomong. Taruh Gimana? dong Yang fotonya retret Epi. daftar sama siapa? Boleh ke saya juga boleh. Selfie ya. Kalau yang untuk lansia, misal lansia ke Nini. Kan Jadi ini sama anak. silakan. Ya, ini dan anak ya lupa nak, sorry udah datang ternyata ya. Tadi soalnya dia izin mau jemput anaknya. Ya Kirain udah. selfie juga lansia. Lansia enggak. Semua aja gua yaan. Bagi-bagi sama lu lah. Soalnya Unang kan minta akhirnya aku kasih kamu sama Ana sama Nini kan. Ya udah kalau gitu kita doa tutup. Ibu Esther mau doa tutup buat kita. Ya, oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak terasa kami sudah selesai membahas tentang devosi kerahiman ilahi. Kami jadi semakin tahu, tapi kami mau serahkan keseluruhan keberadaan kami, hati kami, pikiran kami, untuk selalu terbuka untuk memperoleh pencerahan-pencerahan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menumbuhkan iman kami dan Engkau juga akan mendidik kami Tuhan untuk semakin hari bisa semakin mengenal kerahiman-Mu dan juga mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu, untuk juga mewartakan kerahiman-Mu, untuk bisa dialami juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia terbatas, manusia penuh dengan dosa dan tidak berdaya. Tapi kami juga tahu kerahiman-Mu di atas segalanya. Biarlah kami satu persatu mendapat jamahan-Mu Tuhan, agar kami juga dimampukan untuk menjadi rasul-rasul kerahiman, terutama di dalam keluarga kami masing-masing. Agar ada damai, ada sukacita, dan Engkau juga pakai kami untuk terus berkarya di ladang-Mu, khususnya untuk memperkenalkan kerahiman-Mu sebagai sifat-Mu yang paling utama. Berkati kelompok
CIC Skenso ini Tuhan, dengan segala aktivitasnya, pertemuan, persaudaraan, biar juga boleh menjadi contoh nyata di mana Engkau hidup ada di tengah-tengah kelompok ini dan bisa dirasakan oleh banyak orang akan kehadiran-Mu. Bunda Maria, Bunda kami semua, doakan kami semua anak-anak-Mu agar bisa menjadi murid-murid dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Julia, terima kasih teman-teman semua. Thank you Ibu Terima kasih. Esther. Thank you. Semuanya Ketemu ketemu. tahun depan. Good night.